Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui tayangan kali ini, saya ingin berbagi 3 butir permenungan saya sehubungan dengan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Butir yang pertama, ada banyak pendapat di dunia ini mengenai Yesus. Tetapi hanya kita orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai Putra Allah. Dan betapa bahagianya kita sebenarnya, sebab pengakuan iman ini bukan pengakuan manusiawi. Ini adalah pernyataan dari Allah sendiri. Ini adalah pengakuan Allah sendiri terhadap Yesus. Yesus berkata kepada Petrus saat Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus ini menjadi dasar bagi kita bahwa iman kita ini bukan bentukan manusia. Iman kita bukan ciptaan, bukan rekayasa manusia. Iman kita ini bersumber dari Allah sendiri. Maka betapa bahagianya kita, betapa beruntungnya kita, betapa agungnya iman kita. Ketika kita menyatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah, atau Yesus adalah Kristus, maka kita sedang mengumandangkan kembali pernyataan Allah sendiri mengenai Yesus. Sekali lagi, iman kita bukan ciptaan atau hasil rekayasa manusiawi. Iman kita bersumber dari pernyataan Allah sendiri. Butir yang kedua, ketika Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias Anak Allah, Yesus berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Saudara-saudari, tidak ada kunci lain untuk mengenal misteri tentang Allah selain dengan mengakui Yesus sebagai Anak Allah, sebagai Kristus. Setiap agama dapat mengklaim mengenal Allah, tetapi pengenalan akan Allah tanpa pengakuan iman terhadap Yesus Kristus, pengenalan akan Allah itu tidaklah sempurna. Kesempurnaan pengenalan akan Allah hanya bersumber dan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada negosiasi atas hal ini. Pengakuan iman akan Yesus adalah kunci satu-satunya untuk mengetahui misteri kerajaan Allah atau untuk mengenal misteri tentang Allah. Itulah sebabnya adalah sebuah kerugian dan kebodohan terbesar bagi seorang Kristen yang menyangkal Yesus Kristus. Ini ibarat membuang kunci surga. Tanpa Kristus, pengenalan akan Allah hanya samar-samar, bahkan buram. Butir yang ketiga, Yesus melarang para muridnya untuk memberitakan tentang kemesiasan itu. Mengapa Yesus melarang? Sebab Yesus tidak mau iman terhadap dirinya hanya dimotivasi oleh kemilau kemesiasannya. Yesus ingin agar iman terhadap dirinya juga menyangkut kemampuan menerima seluruh fakta hidup, termasuk fakta hidup yang menyakitkan, yaitu salib. Saudara-saudari, semoga 3 poin permenungan ini membuat kita semakin kokoh untuk mengikuti Yesus, untuk mengakui Yesus sebagai Kristus. Tuhan memberkati kita semua.